atas jalan ilmu. Dia membagi waktunya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk majikan perempuannya itu, di mana dia mengabdi kepadanya dengan sebaik-baik pengabdian dan memberikan hak-haknya dengan sempurna. Dan 1 bagian dia jadikan untuk Tuhannya, untuk Rabbnya. Waktu ini dia gunakan untuk beribadah dengan sepenuh-penuhnya, sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Dan 1 bagian lain dia jadikan untuk mencari ilmu. Dia banyak berguru. Beliau banyak sekali berguru kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, dan menyerap ilmu-ilmu mereka yang begitu banyak dan murni. Beliau berguru kepada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat mulia lainnya, sehingga hatinya dipenuhi dengan ilmu, fikih, dan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika majikan perempuannya melihat bahwa budaknya telah menjual jiwanya kepada Allah dan mewakafkan hidupnya untuk mencari ilmu, maka dia melepaskan haknya terhadap Atha, kemudian memerdekakannya sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikannya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Begitu ucapnya. Dan semenjak hari itu Atha bin Abi Rabah menjadikan Baitul Haram, Masjidil Haram, sebagai tempat tinggalnya, sebagai rumahnya yang merupakan tempat dia berteduh, sebagai sekolah yang dia belajar di dalamnya, dan sebagai tempat salat yang dia bertaqarrub kepada Allah dengan penuh ketakwaan dan ketaatan. Hal ini yang membuat ahli sejarah berkata bahwa Masjidil Haram itu menjadi tempat tinggal Atha bin Abi Rabah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun, sahabat. Luar biasa. Tinggal di masjid selama 20 tahun. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in yang mulia ini, telah sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi di dalam bidang ilmu dan sampai kepada derajat yang tidak dicapai kecuali oleh beberapa orang aja di masanya. Telah diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar sedang menuju Mekah kala itu untuk umrah. Lalu orang-orang menemuinya untuk bertanya dan meminta fatwa. Maka Abdullah bin Umar kala itu berkata, "Sesungguhnya saya ini sangat heran kepada kalian, wahai penduduk Mekah. Mengapa kalian mengerumuniku untuk menanyakan satu permasalahan, sedangkan di tengah-tengah kalian sudah ada Atha bin Abi Rabah?" Masya Allah, sampai seperti itu ya sahabat Abdullah bin Umar memberikan pujiannya kepada Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Atha bin Abi Rabah telah sampai kepada derajat tinggi dalam agama dan ilmu itu dengan 2 sifat, sahabat. Yang pertama, bahwa dia menjadikan dirinya sebagai pemimpin atas jiwanya, dan dia tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak berguna. Dan sifat yang kedua, bahwa beliau menjadikan dirinya sebagai pemimpin atas waktunya, sehingga beliau tidak membiarkan dirinya hanyut di dalam perkataan dan perbuatan yang melebihi keperluan. Murid beliau Muhammad bin Suqah, ya, dan beliau juga termasuk salah seorang ulama dan ahli ibadah di Kufah, itu bercerita kepada orang-orang yang mengunjunginya. Apa yang beliau ceritakan? Beliau menyampaikan begini, "Maukah kalian mendengar satu ucapan? Barangkali ucapan ini dapat memberi manfaat kepada kalian, sebagaimana ucapan ini telah memberi manfaat juga kepadaku." Maka murid-muridnya menjawab, "Mau, wahai guru." Lalu beliau melanjutkan, Muhammad bin Suqah, "Pada satu hari, Atha bin Abi Rabah menasihatiku. Dia berkata, 'Wahai keponakanku, sesungguhnya orang-orang sebelum kami dahulu tidak menyukai perkataan yang sia-sia.' Lalu aku bertanya, 'Dan apa perkataan yang sia-sia itu menurut mereka, wahai guru?' Lalu Atha bin Abi Rabah menjawab, 'Dahulu mereka menganggap setiap perkataan yang bukan membaca atau memahami kitab Allah adalah perkataan sia-sia. Demikian pula dengan yang bukan meriwayatkan, mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bukan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau bukan ilmu yang dapat digunakan untuk takarub kepada Allah, atau kamu berbicara tentang kebutuhan dan mata pencaharianmu yang harus dibicarakan dan itu penting, maka semua itu dianggap sebagai perkara yang sia-sia.' Lalu beliau mengarahkan pandangannya kepadaku dan beliau berkata,
seraya menyampaikan firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 10-11 itu. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Dan sesungguhnya terhadap kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi amal perbuatan kalian, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat amal perbuatan kalian. Lalu dilanjutkan dalam surah Qaf ayat 17 dan 18. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di mana yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang dia ucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatatnya. Kemudian dia berkata, apakah salah seorang di antara kita tidak malu jika buku catatannya yang dia penuhi di awal siangnya dibuka di depannya, lalu dia menemukannya, apa yang tertulis di dalamnya bukan urusan agamanya, bukan urusan akhiratnya, atau bukan hanya sekedar urusan dunia semata. Luar biasa ini nasihatnya, Masya Allah, ini perlu untuk kita berkaca betul. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadikan ilmu Atha bin Abi Rabbah ini bermanfaat bagi begitu banyak golongan manusia. Di antara mereka ada yang orang-orang yang khusus ahli ilmu, tapi ada juga orang-orang awam yang mungkin pekerja dan lain sebagainya. Ya, artinya bukan hanya sekedar ahli ilmu, ilmunya itu bermanfaat bukan hanya sekedar untuk ahli ilmu saja, pekerja-pekerja yang ada di sekitarnya itu menjadi soleh karena keberkahan Atha bin Abi Rabbah. Ini diceritakan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau bercerita tentang dirinya. Beliau mengatakan, aku telah berbuat kesalahan dalam 5 perkara dari manasik haji di Mekah. Lalu ada tukang cukur yang mengajariku. Tukang cukur ngajarin seorang imam. Gimana ceritanya? Beliau melanjutkan, yaitu ketika aku ingin mencukur rambutku supaya aku keluar dari ihram, ingin tahadul, beliau rahimahullah. Lalu sewaktu hendak dicukur, aku berkata, wahai tukang cukur, dengan bayaran berapa Anda mencukur rambutku? Maka tukang cukur ini menjawab, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada Anda. Ibadah tidak disyariatkan dengan bayaran. Duduklah dan berilah aku kerelaan Anda. Maka aku merasa malu dan aku duduk. Namun aku duduk dalam keadaan berpaling dari arah kiblat. Lalu tukang cukur ini tadi menoleh ke arahku supaya aku menghadap ke arah kiblat. Ya, artinya diarahkan. Arah, ya. Duduk ke arah kiblat. Lalu setelah duduk ke arah kiblat dan aku menuruti, ya aku semakin grogi, kata Imam Abu Hanifah. Aku semakin grogi. Kemudian aku menyilakan supaya orang itu mencukur kepalaku yang sebelah kiri, tetapi tiba-tiba dia berkata, berikan bagian kanan kepala Anda. Lalu aku berputar dan mulailah Imam Abu Hanifah kagum dengan tukang cukur ini tadi. Ya. Dan dia berkata, tukang cukur ini kepada Abu Hanifah yang saat itu sedang mengagumi tukang cukur ini tadi. Apa kata tukang cukur ini tadi? Kenapa Anda diam? Bertakbirlah. Kaget Imam Abu Hanifah, lalu beliau bertakbir juga, ya. Sehingga aku berdiri untuk siap-siap pergi itu. Beliau siap-siap pergi. Ya. Lalu ketika siap-siap pergi, tukang cukurnya tanya lagi, kemana Anda akan pergi? Maka aku jawab, kata Imam Abu Hanifah, aku akan menuju kendaraanku. Lalu tukang cukur ini berkata, sholatlah 2 rakaat, kemudian pergilah kemana Anda suka ingin pergi. Lalu aku sholat 2 rakaat dan aku berkata dalam hati, ini seorang tukang cukur tidak akan berbuat seperti ini kecuali dia adalah orang yang berilmu. Maka selesai sholat aku datangi dia dan aku berkata, dari mana Anda dapatkan manasik yang Anda perintahkan kepadaku ini? Maka tukang cukur itu menjawab, demi Allah, aku telah melihat Atha bin Abi Rabbah melakukannya. Lalu aku mengikutinya dan aku mengarahkan orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Masya Allah.